Munculnya Jokowi adalah kecelakaan. Negara tetangga seperti Singapura, Australia, dan Malaysia itu sama sekali tidak mengira kalau Jokowi begitu galak dan gila. Mereka menganggap sama. Paling ya Presiden Indonesia gitu-gitu aja. Kita suap aja nanti dia supaya diam. Yang penting kaya. Yang penting biarkan Indonesia tidur selamanya. Perhatikan saja pidato Perdana Menteri Singapura waktu berjumpa Jokowi di awal-awal jabatannya. Last week I was in Indonesia. I met President Jokowi. He asked me to ask Singapore companies to invest more in Indonesia. They need infrastructure, they have projects, they want Singapore companies to come in. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Tetapi pelan-pelan para negara tetangga kaget melihat sepak terjang Jokowi yang brutal. Dia mendadak muncul sebagai sosok lain yang sama sekali tidak dikira. Tiba-tiba Jokowi memberlakukan tax amnesty atau pengampunan pajak untuk uang orang Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri. Singapura jelas panik. Karena banyak sekali orang Indonesia yang simpan duit mereka di bank-bank Singapura yang membuat bank mereka kaya raya. Kalau kebijakan tax amnesty diberlakukan, maka triliunan rupiah dana yang diparkir di negara mereka bisa pulang ke Indonesia. Dan itu bisa mengganggu sistem ekonomi di Singapura. Meskipun tidak akan membuat Singapura bangkrut karena mereka sudah terlalu kuat. Tapi cukuplah membuat Singapura meriang dan berpikir ulang bahwa Jokowi bukanlah orang sembarangan. Belum selesai tax amnesty, Jokowi kemudian membangun pelabuhan-pelabuhan internasional di beberapa tempat. Salah satunya adalah pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat dan di Batam. Ini lebih membuat Singapura meriang lagi. Kenapa? Karena selama ini ekonomi Singapura sangat bergantung pada sektor jasa dan pelabuhan internasional adalah salah satu kekuatan ekonomi mereka. Singapura bukan negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan di sana air saja dimasukkan dalam sumber daya khusus. Karena itu ketika Indonesia, negara yang kaya sumber daya alam, tiba-tiba pengen merebut sektor jasa yang selama ini jadi kekuatan Singapura, tentu mereka ribut. Selama puluhan tahun, Singapura berhasil menekan pejabat Indonesia supaya tidak membangun pelabuhan internasional di sini. Karena itu bisnis utama mereka. Belum lagi dengan adanya Thailand yang juga sedang membangun kanal Kerak yang akan memotong jalur perdagangan internasional. Singapura pun makin kecekek jadinya. Jepang dan Vietnam yang selama ini kaya raya dari hasil curi-curi ikan di lautan Indonesia juga mendadak susah karena Indonesia sekarang menutup lautnya dari nelayan asing. Beda kali pemerintahan Jokowi kali ini, gak kayak presiden sebelum dia. Begitu mungkin apa yang ada dalam pikiran mereka. Sekarang dengan adanya Omnibus Law, Malaysia lah yang kebakaran jenggot. Malaysia yang sekarang ini aja negaranya sudah kejepit di Vietnam dan Thailand dalam hal mendatangkan investasi luar, harus pusing dengan munculnya Omnibus Law di masa Jokowi ini. Jelas banyak investasi asing yang tertarik untuk bangun pabrik di Indonesia. Selain tenaga kerjanya bisa jadi lebih rendah, kemudahan pun akan banyak didapatkan investor supaya mereka mau buka di sini. Dan ingat, satu lagi kelebihan Indonesia, kita punya penduduk yang banyak yang jadi pembeli produk yang dibuat di negara kita. Itulah kenapa salah satu anggota parlemen Malaysia, Charles Santiago, ikut-ikutan protes munculnya Omnibus Law. Urusan dia apa coba selain hanya ingin membuat kericuhan di negeri orang. Dan dari penjelasan tadi kita akhirnya paham bahwa musuh kita bukan hanya para pengkhianat di dalam negeri, tetapi juga negara-negara tetangga yang takut negeri ini jadi besar dan akan merebut periuk nasi mereka selama ini. Indonesia buat mereka tidak boleh besar, karena itu ancaman buat ekonomi dan kebanggaan diri mereka. Dan dari situlah mereka banyak mengeluarkan dana supaya gelombang demi gelombang demo menghantam Indonesia lewat peran para kadrun dan SJW atau Social Justice Warrior yang selalu jualan kesengsaraan demi perut pribadinya.
Itulah kenapa Prabowo mengingatkan kalau demo Omnibus Law kemarin itu juga dibiayai oleh asing. Ya mereka itu, negara-negara yang selama ini mengambil keuntungan dari tidurnya Indonesia dan sekarang terancam dengan bangkitnya singa dari Asia.